Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi tentang teori pertumbuhan ekonomi regional. Sebelumnya, saya perkenalkan dulu anggota kelompok 2. Yang pertama adalah Erliani Ainstiani Suci dengan NIM 1264022020096. Yang kedua adalah Feradia Ayuning Tias, NIM 1264022020101. Yang ketiga adalah Lina Widayu, NIM 1264022020117, dan yang keempat adalah Muhammad Teddy Andriansah dengan NIM 1264022020127. Pembahasan yang pertama adalah tentang konsep pertumbuhan ekonomi regional. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting guna menganalisis pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara atau wilayah. Pertumbuhan tidak identik dengan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu dari banyaknya syarat yang diperlukan dalam proses pembangunan. Pertumbuhan ekonomi wilayah adalah pertambahan pendapatan masyarakat yang terjadi di wilayah tersebut, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah yang terjadi di wilayah tersebut. Pertambahan pendapatan itu diukur dalam nilai real, artinya diukur dalam harga konstan. Untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi regional, digunakanlah data Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB. Yang selanjutnya adalah faktor pertumbuhan ekonomi regional. Menurut pandangan para ahli ekonomi klasik, ada 4 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yang pertama adalah jumlah penduduk, yang kedua adalah luas tanah dan kekayaan alam, yang ketiga adalah jumlah stok barang-barang modal, dan yang keempat adalah tingkat teknologi yang digunakan. Model-model pertumbuhan ekonomi regional. 1. Ekonomi klasik. 2. Hierardomar. 3. Pertumbuhan neoklasik. Keempat, basis ekspor. Kelima, pertumbuhan interregional. 6. Pertumbuhan jalur cepat. 7. Kuasasi kumulatif. 8. Tempat sentral. 9. Kutub pertumbuhan. Model ekonomi klasik. Aliran klasik muncul pada akhir abad ke-18, dipelopori oleh Adam Smith yang dianggap sebagai bapak ekonomi, berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi disebabkan karena faktor kemajuan teknologi dan perkembangan jumlah penduduk. Kemajuan teknologi tergantung pada pembentukan modal. Doktrin atau semboyan aliran klasik adalah laissez-faire, laissez-passer atau persaingan bebas. Artinya pemerintah tidak ikut campur tangan dalam perdagangan dan perekonomian. Model ekonomi Hierardomar. Model ini dikembangkan hampir pada waktu bersamaan oleh Roy F. Harrod 1948 di Inggris dan F. C. D. Dumar 1957 di Amerika Serikat. Di antara mereka menggunakan proses perhitungan yang berbeda tetapi memberikan hasil yang sama, sehingga keduanya dianggap mengemukakan ide yang sama dan disebut model Hierardomar. Model Hierardomar didasarkan pada asumsi 1. Perekonomian bersifat tertutup. 2. Hasrat menabung adalah konstan. 3. Proses produksi memiliki koefisien yang tetap. 4. Tingkat pertumbuhan angkatan kerja adalah konstan dan sama dengan tingkat pertumbuhan penduduk. Model pertumbuhan neoklasik. Model pertumbuhan neoklasik dikembangkan oleh Robert M. Solow 1970 dari Amerika Serikat dan T. W. Swan 1956 dari Australia. Model ini sering disebut dengan model Solow-Swan. Model Solow-Swan menggunakan unsur pertumbuhan penduduk, akumulasi kapital, kemajuan teknologi, dan besarnya output yang saling berinteraksi. Model Solow-Swan melihat bahwa dalam banyak hal mekanisme pasar dapat menciptakan keseimbangan sehingga pemerintah tidak perlu terlalu banyak mencampuri atau mempengaruhi pasar. Tingkat pertumbuhan berasal dari 3 sumber, yaitu akumulasi modal, bertambahnya penawaran tenaga kerja, dan peningkatan teknologi. Model basis ekspor atau export based model. Model basis ekspor atau biasa disebut sebagai export based model pertama kali diperkenalkan oleh Douglas J. North dalam artikelnya berjudul Location Theory and Regional Economic Growth. Model basis ekspor merupakan sektor yang melakukan aktivitas berorientasi ekspor ke luar batas wilayah perekonomian yang bersangkutan.
Sektor basis ekspor memiliki peran penggerak utama atau primer mover dalam pertumbuhan suatu wilayah. Model berbasis ekspor itu dapat dinyatakan menurut pendapatan atau kesempatan kerja. Hal tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut. Delta T sama dengan K delta B, delta Y sama dengan K delta X, di mana T adalah total kesempatan kerja, K adalah pengganda berbasis ekspor atau pengganda berbasis ekonomi, B kesempatan kerja basic atau dasar dalam ekspor, Y total pendapatan, X penghasilan ekspor, dan delta adalah perubahan. Konsep kunci dari model basis ekonomi ekspor ini adalah bahwa kegiatan ekspor merupakan mesin pertumbuhan. Tumbuh atau tidak tumbuhnya suatu wilayah dan cepat tidaknya wilayah itu tumbuh ditentukan oleh bagaimana kinerja wilayah itu sebagai eksportir. Pada intinya, model basis ekspor adalah model di mana penentu satu-satunya dari pertumbuhan ekonomi adalah ekspor. Model pertumbuhan interregional. Model ini adalah perluasan dari teori basis ekspor, yaitu dengan menambah faktor-faktor yang bersifat eksogen. Selain itu, model basis ekspor hanya membahas daerah itu sendiri tanpa memperhatikan dampak dari daerah tetangga. Model ini memasukkan dampak dari daerah tetangga. Itulah sebabnya maka dinamakan model interregional. Dalam model ini, diasumsikan bahwa selain ekspor, pengeluaran pemerintah dan investasi juga bersifat eksogen, dan daerah itu terikat kepada suatu sistem yang terdiri dari beberapa daerah yang berhubungan erat. Rumus dari pendapatan daerah adalah YI sama dengan CI ditambah LI ditambah GI ditambah XI dikurangi MI, di mana YI adalah regional income atau pendapatan regional, GI adalah regional consumption atau konsumsi regional, LI adalah regional investment atau investasi regional, GI adalah regional government expenditure atau pengeluaran pemerintah regional, XI adalah regional export atau ekspor regional, MI adalah regional impor atau impor regional. Sumber perubahan pendapatan regional berdasarkan model interregional. Model ini berbeda dari model basis ekspor terdahulu. Dalam model interregional, perubahan pendapatan regional berasal dari beberapa sumber dan tidak lagi semata-mata dari perubahan ekspor saja. Sumber-sumber perubahan pendapatan regional meliputi A. Perubahan pengeluaran otonom regional, misalnya investasi dan pengeluaran pemerintah. B. Perubahan tingkat pendapatan suatu daerah atau beberapa daerah lain yang berada dalam suatu sistem yang akan terlihat dari perubahan ekspor daerah itu. C. Perubahan salah satu di antara parameter-parameter model, yaitu hasrat konsumsi marginal, koefisien perdagangan interregional, atau tingkat pajak marginal. Model pertumbuhan jalur cepat atau turnpike. Model pertumbuhan jalur cepat atau turnpike diperkenalkan oleh Samuelson 1955. Setiap negara atau wilayah perlu melihat sektor atau komoditi apa yang memiliki potensi besar dan dapat dikembangkan dengan cepat, baik karena potensi alam maupun karena sektor itu memiliki competitive advantage untuk dikembangkan. Artinya, dengan kebutuhan modal yang sama, sektor tersebut dapat memberikan nilai tambah yang lebih besar, dapat berproduksi dalam waktu yang relatif singkat, serta volume sumbangan untuk perekonomian juga cukup besar. Perlu diperhatikan juga pandangan beberapa ahli ekonomi, yaitu Schumpeter dan lain-lain, yang mengatakan bahwa kemajuan ekonomi sangat ditentukan oleh jiwa usaha atau entrepreneurship dalam masyarakat. Jiwa usaha berarti pemilik modal mampu melihat peluang dan berani mengambil resiko membuka usaha baru maupun memperluas usaha yang telah ada. Dengan pembukaan usaha baru dan perluasan usaha, tersedia lapangan kerja tambahan untuk menyerap angkatan kerja yang bertambah setiap tahunnya. Model kuasasi kumulatif atau cumulative quaesation model.
Pada tahun 1955, Profesor Gunnar Myrdal mengemukakan bahwa daerah-daerah maju mengalami akumulasi keunggulan kompetitif dibanding daerah-daerah berkembang. Kekuatan pasar dan perdagangan bebas cenderung menghambat potensi ekspor negara-negara terutama produk mereka disingkirkan oleh produk-produk negara maju. Pembangunan ekonomi menjadi suatu hal yang ekspansif dan sangat lama bagi negara-negara terbelakang. Pembangunan ekonomi menjadi suatu hal yang ekspansif dan sangat lama bagi negara-negara terbelakang. Pendapat ini diperkuat dengan adanya bukti nyata yang tesis Profesor Myrdal terbukti kebenarannya. 1. Dunia dihuni oleh segelintir negara-negara yang sangat kaya dan sejumlah besar negara-negara yang sangat miskin. 2. Negara-negara kaya melaksanakan pola perkembangan ekonomi yang terus-menerus, sedangkan negara-negara miskin mengalami perkembangan negara yang sangat lambat, bahkan ada yang mandek. 3. Jarang ketidakmerataan ekonomi antara negara-negara kaya dan negara-negara miskin semakin bertambah besar. Di sisi lain, perkembangan di daerah-daerah yang lebih maju ternyata juga dapat menimbulkan suatu keadaan yang akan mendorong perkembangan bagi daerah-daerah yang lebih miskin. Model tempat sentral atau Central Place Model. Teori ini dipelopori oleh Walter Chrysler, seorang ahli geografi berkebangsaan Jerman. Model tempat sentral merupakan suatu model yang menyatakan bahwa daerah-daerah model itu mempunyai hierarki. Setiap negara memiliki persebaran penduduk yang luas wilayahnya yang berbeda-beda. Itu sangat penting mengetahui tingkah hierarki suatu negara sehingga dapat dilihat ada apa yang dibutuhkan oleh negara atau daerah dan kegiatan ekonomi apa yang cocok untuk daerah tersebut. Model tempat sentral menjelaskan 3 konsep dasar yang sangat penting peranannya dalam pembangunan wilayah, yakni ambang atau threshold, lingkup, ring, dan hierarki. Model kutub pertumbuhan atau growth pole model. Model kutub pertumbuhan pertama kali diperkenalkan oleh ekonom Perancis Brooks pada 1950 dengan teorinya Paul de Erosense yang menyatakan pertumbuhan tidak muncul di setiap tempat secara dan serentak. Pertumbuhan itu muncul di kutub-kutub pertumbuhan diciptakan dan memiliki intensitas yang berbeda yang disebut pusat pertumbuhan. Kutub pertumbuhan regional terdiri dari suatu kumpulan industri-industri yang mengalami kemajuan dan saling berhubungan, serta cenderung menimbulkan aglomerasi yang disebabkan oleh faktor-faktor ekonomi eksternal. Karakteristik dari strategi pertumbuhan: 1. Mendorong terciptanya pertumbuhan lapangan kerja dan populasi. 2. Menggunakan seleksi ruangan guna menentukan ruangan atau lokasi daerah. 3. Tidak lepas dari perencanaan tata ruang kota yang ada. Sekian dari kami yang dapat kami sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.